Iya itu dia. Kita pura-pura estetik. Iya, gitu. cek keren. Cek keren. Ya? Iya. Ya kembali lagi guys di podcast kita kali ini. Ceritamu. Oh, asik. Ini harusnya lebih kompak. Oh, ulang. Baca ini bareng ya. Ulang. Gitu. Iya boleh. Oke. Ceritamu. Iya. Dan kali ini kita punya konsep beda, Cat. Konsepnya beda. Kita mau di sofa lebih elegan lah ya. Iya. Lebih elegan. Udah upgrade karena ada sponsor dari sofa kita. Ya dari Linman Advertising. Dari Linman Shout out to Advertising. 5 advertising. Iya, ya Kita pinjam kantor, pinjam kantor meja, aja. pinjam gelas, Iya. Minta minum. bahkan tembok biru ini tembok signature kita. Iya. Tetap kita pindah di sini. Iya, kita geser nanti temboknya. Iya. Aslinya sofa ini nggak di sini. Kita Asli- angkat. Iya, kita angkat loh ini buat kalian guys. Iya, Effort iya. lah buat kalian. Ya padahal yang nonton juga nggak tahu berapa. Iya, kan goib. Iya. Nonton goib. Tapi kita optimis aja. Optimis aja. Iya, karena kita juga fun kan ngelakuin. Iya. Jadi Cat hari ini Oke. konsep kita adalah aku yang selalu pakai biasa-biasa aja dan kamu selalu yang fashion Iya. gitu ya. Dan Kan sepatu ya sandal ya. Soalnya beda guys. Kalau Diego kan udah punya, kalau aku masih mencari. Wow, iya. Jadi iya. aku harus penampilan harus beda-beda gitu Iya, loh, biar iya. menarik perhatian. Iya, iya, oke. Kan kayak gitu, orang menikah lama-lama cowok jadi buncit karena udah ada yang punya. Oh, gitu ya? Iya. Wah, iya. Masuk akal sih. Iya juga Bener ya. kan? Iya, Kalau iya. belum nikah kan masih jaga badan apa segala macam. Iya, iya. Oh iya, iya. Tapi banyak juga yang belum dapat tapi juga kayak ya kamu harus terima aku apa adanya jadi dia nggak ngurus Wah, badannya. itu nggak patuh itu. Nggak patuh. Oh nggak juga. Bridgingmu agak maksa ya aku lihat ya. Dia berusaha bridging guys. Jadi karena tema kita hari ini adalah tentang kepatuhan. Kepatuhan. Iya. Apa tentang kepatuhan? Karena tadi pertamanya kita pengen bahas tentang status dan hubungan. Ya. Tapi waktu aku bilang ke kamu bilang kayak kepatuhan aja kok karena lagi relate sama aku. Kamu bilang gitu. Iya, karena memang kebetulan karena aku belum punya status nih. Makanya aku karena belum punya status, aku mau belajar patuh gitu loh. Oh. Patuh kan nggak cuma tentang sama pacar gitu. Oh. Patuh kan sama orang tua, sama Tuhan. dan lain-lain Kenapa gitu. kamu pemikiranmu pertama patuh langsung sama pacar? Kamu agak bucin ya waktu itu ya? Hah? Sampai saat ini ya. Bayangin loh, bahkan seorang kakak magangku, senior magangku bilang, "Cet, kamu jangan deketin dia." gitu. Aku langsung kayak, "Oh siap kak." gitu. Patuh aku langsung. Oh patuh ya? Langsung. Tapi lah, orang tua, Cat kamu jangan pergi malam-malam gitu ya? Nggak bisa, itu nggak bisa, Nggak nggak bisa? bisa. Ah, enggak, aku mau pergi kan gitu. Aku mau pergi, pasti aku Oh, pergi. Karena mau oke. cari pacar. Enggak, aku serius. Kalau keluar malam, aku me time biasanya. Oh. Jadi orang tua juga tahu kalau aku malam, aku keluar tuh me time, bukan untuk pacaran, bukan apa. Tapi ada batas jam pulang malam nggak kamu? Kemarin sih aku terakhir jam 2 malam sih pulang. Jam 2 malam? Jam 2 pagi jadi? Heeh. Oh. Nggak ada, jadi aku udah dibebasin karena kan gini, aku kan anak muda. Dikasih kepercayaan dan ya aku harus jaga kepercayaan itu. Sejak kapan kamu kayak dapat kayak Dari SMA. dari SMA udah bebas tuh? Oh, udah bebas. Oh. Yang penting aku jaga kepercayaan orang tua aku, ya udah. Dengan itu aku patuh dengan dia. Oh, kita juga ada gokil. Gokil juga ada meja, ada gelas. Konsep baru. Iya, walaupun ini bukan sponsor kita. Bukan. Tapi kita berharap ini jadi sponsor kita. Amin. Ingat episode pertama? Ya, yang nonton episode pertama pasti tahu. Heeh, pasti tahu. Ini kita sengaja mancing-mancing supaya Oke. mereka nonton lagi Iya, episode bener. pertama. Tonton episode pertama Iya. untuk tahu. Kalau kamu tonton episode pertama, kamu lihat gelas ini, kamu pasti ketawa-ketawa Iya. ngakak. Pasti Pasti kamu kayak ketawa. auto ngakak gitu. Auto. Ya, WK online. Patuh itu apa ya? Semua harus tahu lah ya. Patuh itu jadi kayak menuruti, menaati, taat. Patuh itu taat. Itu kayak apa ya? Kayak sikap kita terhadap peraturan gak sih sebenarnya? Patuh Ya, gitu. omongan orang tua, terus tentang ya rules kayak Rules, gitu. peraturan. Banyak yang bilang kan, Apa? rules made to be broke. Wih, kenapa tuh? Nah, karena banyak yang bilang kayak peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu gara-gara Naruto sebenarnya gua. Naruto, Naruto pernah bilang, Kage Bunshin no Jutsu, enggak gitu. Aku pernah dengerin Naruto bilang gitu, enggak ya? tentang kepatuhan tadi ya. Iya. Kita udah bahas apa itu kepatuhan. Apa itu kepatuhan? Ya, patuhan nuruti peraturan lah. Tapi kan banyak yang kayak pengen peraturan pengen dilanggar kayak gitu. Kenapa ya? Biar keren. Rasaku biar keren sih, atau kayak dia pengen edgy aja kayak gitu. Edgy itu apa edgy? Kayak beda gitu. Oh, kayak Beda. punya cerita sendiri lah ya gitu-gitu. Iya. Mainstream atau anti mainstream itu? Anti mainstream. Anti mainstream ya. Mainstream itu yang normal-normal. Iya. Iya, jadi dia pengen anti mainstream gitu kayak beda dari kawanannya kayak gitu. Yalah. Menurutku sih gitu. Nah, tapi biasa ya, Cat, kalau
patuh kayak gitu, nuruti kata-kata, nuruti peraturan. Biasanya itu ada. Kalau kamu bilang tentang apa kemarin? Piramida ya. Kepatuhan yo. Kayak Egypt ya. Kayak Egypt benar. Oh kayak iya. Egypt. Menurutku ya kayak Egypt karena kan kayak misal ada kasus nih, kayak misal kamu harus nolongin pacar atau nolongin orang tua. Kamu lebih patuh yang mana gitu? Kamu lebih pilih yang mana? Nolongin pacar Atau nolongin orang tua? wow. Nah, kayak gitu kan ada kayak piramidanya kan, pertama siapa, kedua, ketiga, keempat siapa. Nggak, kenapa tadi kita nggak langsung jawab ya? Harusnya orang tua langsung jawab gitu dong. Kenapa kok nggak yakin? Oh, kan aku tanya, yang ragu siapa? Oh. Yang ragu siapa? Oh ya, harusnya aku jawab langsung. Iya. Pasti aku langsung bantu. Pacar. Siapapun itu. Aku nggak ngomong apa-apa, aku cuma ngomong aja biar mereka yang mikir. Oh, biar mereka siapapun yang itu. Nah, konklusi. tapi balik lagi, piramidanya berarti siapa Piramida. yang Kamu ada Kak? Kayak menurutmu sendiri nih, atau kamu baca-baca kayak misalnya piramida yang kamu harus patuhin. Jadi paling atas yang harus kita patuhin ya. Iya. Terus turun sampai yang kita harus injek-injek ya. Iyalah, ngapain langgar ada langgar. Ngapain kau ngomong? Iya, Iya. Coba siapa? Kalau yang pertama yang pasti, kalau ini keyakinanku ya. Ya Tuhan. keyakinan. Tuhan, oke. Gusti. Oke. Itu bahasa Jawa. Oh. Itu bahasa Jawa ya, Gusti. ya. Oke. Ya, Tuhan. Terus nomor 2 orang tua, pasti. Orang tua ini dalam parents atau kayak kakek-kakek, nenek kayak gitu atau kayak... I love it. Hah? All of it. Oh, I love it. Aku Yes. dengar I love it. Kamu kira McDonald? Slogannya McDonald. Slogannya McDonald kan itu. Iya. Makanya aku kok I love it McDonald. Enggak. Orang Terus, tua terus? ya, orang tua, orang mama, kakek, nenek dan lain-lain. Oke. Nah, ketiga baru kalau karena sekarang aku lagi kuliah, ya pasti perkuliahan. Perkuliahan. Jadi Ya. dosen gitu-gitu. Dosen, peraturan kuliah lah, kayak misal harus pakai kemeja atau apa Hukum gitu. gimana? Hukum di mana? Hukum itu di nomor 4. Oh, hukum di nomor 4. Iya. Jadi hukum nasional sama hukum orang tua lebih harus patuh hukum orang tua. Karena karena surga ada di telapak kaki ibu. Wah. Aku udah lama nggak dengar kata-kata itu ya. Iya dong, masa surga ada di telapak aspal kan enggak? Cat, kadang-kadang jokes kayak gini yang bikin aku ragu apakah kita harus lanjut podcast ini kayak gitu. Aku bingung gitu. Aduh, kok aku ketawa banget ya. Aku bingung kan. Apa aku harus lanjutin podcast ini gitu. Semangat. Mumpung namanya bukan Diego Richard, apa aku harus ganti personil? Aku kadang mikir gitu, Cat. Gak. Terus oke. Lo tadi kamu bilang om, paman, tante Iya. kayak gitu kan. Nah, itu masuk ke bareng orang tua. Iya. Oke, aku nanti akan nggak setuju di sana. Oke, Oke, lanjut. oke. Terus Oke. hukum. Terus habis itu hukum. 4 hukum. 5. Nah, itu baru teman atau pacar, Saudara. saudara. Oke. Kamu katanya nggak setuju tadi katanya. Hah? Katanya kamu nggak setuju. Aku nggak setuju tentang yang menurutku paling pertama memang Tuhan kita udah pasti lah ya. Ya. Terus yang kedua orang tua pasti. Orang tua. Tapi aku lebih ke orang tuaku sendiri. Orang tua pribadi. Iya, bukan kayak misalnya orang tuamu atau orang tua teman atau engkau siapa kayak gitu-gitu aku nggak terlalu dengerin. Yang penting orang tuaku pribadi. Habis gitu ketiga mungkin orang yang lebih bijak. Nah, ini menarik Gigi. Ini menarik. Aku pengen tanya nanti. Lanjut. Oke, orang yang lebih bijak. Oke. Jadi kayak orang yang udah punya banyak pengalaman. Kayak karena menurutku karena ini ada pepatah yang kata aku inget banget Ya, pepatah ini. Oke. Orang yang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahan sendiri. Iya. Tapi orang yang bijak adalah belajar dari pengalaman atau kesalahan orang lain. Nah, jadi menurutku orang-orang bijak. Jadi aku pengen orang bijak. Jadi kayak belajar dari pengalaman orang lain kayak gitu. Nah itu. Terus keempat itu mungkin ya sama-sama orang-orang tua yang sesepuh gitulah. Iya. Terus gitu sama saudara-saudara, paman itu juga termasuk jadi satu lah menurutku. Kalau pacar, temen kayak gitu-gitu mungkin aku nggak terlalu Malah masukin di sih. bawah-bawah banget Iya. itu malah ya. Kalau pacar menurutku bukan aku harus patuh sih, tapi kayak lebih discuss sih. Oh. Kayak open minded obrolan gitu loh, open minded discussion gitu. Ya. Bukan kayak kon ngomong apa aku harus ikut ya. Ya. Menurutku nggak gitu sih. Kayak gitu. Jadi aku beda level bucinnya sama kamu beda. Iya, mungkin nanti aku juga penasaran nih, San. Tapi nanti kita bahas dulu yang tentang yang orang Kita bijaksana. udah pernah bahas bucin belum ya? Belum. Halah baru bikin 2 episode bahas Nah, apa iya. sekali. Pura-pura guys. Ben ketok. Hah, kemarin bahas apa ya kemarin episode Iya, satu? orang yang bijaksana. Itu ada umurnya nggak? Ada nggak? Oh nggak ada. Nggak ada. Menurutku nggak ada. Fair, itu fair. Menurut Iya, itu fair. Karena banyak yang bilang kayak ngerti gak sih kayak aku pengen pacaran sama orang yang lebih tua atau karena
merasa lebih bijaksana, dewasa, lebih dewasa. dewasa. Menurutku maturity itu bukan dari Umur, Iya. bukan angka berarti. Bukan kan? angka. That's right, bro. Yes, I love karena it. itu dari pengalaman biasanya. Setuju. Kayak kedewasaanmu dalam berpikir kayak gitu. Knowledge itu penting. Dan Bukan- keputusan yang paling penting. karena banyak banget Cat orang yang udah tua tapi masih kecil gitu pemikirannya, masih dewasaannya masih rendah kayak gitu. Kamu emosi ya? Kakak emosi ya? Enggak, bercanda. Tapi serius guys. Kapan Oh ya, kita harus kapan patuh kita apa? harus patuh atau enggak? Nah, perspektifmu Cat. Kapan kita harus patuh atau enggak? Kayak ngerti. Ngerti. Iya. Misalnya orang tua misalnya. Kapan aku harus patuh, kapan enggak? Iya, kapan dia harus patuh, kapan kamu harus enggak patuh gitu. Ini salah. Tadi contoh yang salah. Dulu aku punya kejadian waktu aku lulus SMA, aku hangout ke Jogja. Berempat. 2 couple. Dan cowok-cewek kan. Tapi aku gak ada hubungan apa-apa. Cuman maksudnya di sini mamaku itu nantang aku banget. Cat, kamu gak boleh ke Jogja. Oke. Tapi aku maksa. Oke. Kenapa aku maksa? Karena aku emosi. Maksudnya karena aku masih muda sih gue menurutku. Oke. Kapan aku patuh enggak ya? Karena aku waktu masih muda, aku merasa ini lebih seru daripada peraturan yang mama aku buat. Ya aku lawan aja. Salah sih, contoh yang salah. Oh, jadi akhirnya kau merasa salah itu. Rasanya salah. Cuman aku nggak nyesel dengan pengalaman yang telah aku lewati. Oh, tapi memang kadang sering gitu sih. Kita sebagai anak muda pasti kayak misalnya dia omongnya orang tua, kita kayak lu old school lu. Iya, old school. Iya, kadang gitu kayak udah terlalu lama peraturanmu itu. Iya. Sekarang kita kan liberal kita. Liberal, benar. Iya. Apa sih liberal itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya jangan lah, nanti aja lah. Ya gak ada sih, biar mereka penasaran ya apa liberal. Keren. Oke. Gila, gokil ya. Ya, le kan ada gak? Le kamu ada? Kan aku yang salah, le kamu ada gak yang Aku bener? kalau yang bener sih terakhir rasanya kebanyakan hidupku salah ya. Iya. Tapi kalau aku merasa yang bener adalah kayak tentang produktivitas kayak gitu. Kenapa tuh? Karena semenjak aku udah cerita belum ya kalau aku udah DO dari Jepang itu? Udah cerita kayak? Belum ya? Belum. Pokoknya aku setelah ya nanti itu cerita nanti lah. Pokoknya setelah aku DO dari Jepang itu kayak aku kan dibilangin kan kayak ya kamu harus mulai life-mu tuh apa set up together lagi kayak gitu. Yang kemarin udah biarin lupakan, sekarang ayo tata ke depan kayak gitu. Harus lebih produktif kayak gitu. Cari sekolah yang kena, belajar yang rajin kayak gitu. Itu simple loh, belajar yang rajin, gunakan waktumu secara benar, time management, produktif. Itu simple tapi sering-sering banget diremehno. Karena aku termasuk orang yang aku nggak terlalu suka gaming sih, tapi aku suka satu game doang kayak gitu, CS:GO kalau ada yang tahu ya. Jadi aku cuma main itu doang. Kadang itu bisa mempengaruhi time managementku kayak gitu. Terus kayak kemalasan tiduran kayak gitu, main basket kadang gitu. Itu mempengaruhi time managementku. Terus kayak aku inget terus omongannya papaku kayak time management itu penting kayak gitu-gitu. Harus produktif. Aku kayak mikir, iya juga ya. Kadang karena aku sering kayak bilang, aku ini belajar seharian, CS:GO gak apa-apa lah ya kayak gitu. Tapi kayak mereka ngomong kayak gitu ya benernya tujuannya buat kebaikanku kan. Iya. Tapi itu yang sering kita nggak lihat. Sering kita lihat adalah kon pengen ngatur-ngatur aku tok deh. Iya. Biasanya gitu. Iya. Kenapa orang kayak nggak tahu ya kalau dari pengalaman kita ya kayak nggak tahu kon juga atau enggak ya. Tapi kayak dari pengalamanku kayak aku sering ngelawan, sering nggak nurut itu karena aku merasa kayak aku nggak mau dikontrol gitu. Aku nggak mau dikekang gitu. Jadi kayak let me set free. Tahu nggak salah gitu. Queen. Oh Queen itu. Iya kan? Oh ya nggak tahu aku. Terus hari gitu, ya. Terus hari gitu ya itu. Jadi kayak aku, ya akhirnya kayak coba sih. Aku harus, ya aku tahu kan. Aku harus nurut. Gitu. Akhirnya aku mulai nurut kayak ternyata time managementku jadi lebih benar kayak gitu. Jadi produktivitasku juga lagi lebih benar kayak gitu. Jadi aku nggak banyak nganggur-nganggur. Karena gokil dulu aku di Jepang nganggur gokil parah loh. Parah lah. Aku sama 8 jam CS:GO. Sudah sama kayak Jat. Tahu gak sih di Indonesia tuh jam normal sekolah 8 jam. Iya. SMP. Masalahnya kalau kamu pemain e-sport ya, kalau kamu memang jago e-sport ya, 8 jam itu normal kayak gitu. Tapi aku 8 jam kalau CS:GO aku tetap silver terus saya. Kalau Mobile Legends itu bagaikan apa ya, Chat ya? Silver itu. Bagaikan epic. Epic ya. Iya, Jadi dia epic, rendah iya. terus saya gak Warrior, naik epic. parah. Jadi buat kalian juga ya, dengerin ya, pengangguran yang main-main dibilang, "Ini aku mau jadi gamers." Kalau Anda masih epic aja, ngapain, Bro? Iya. Mending joki, dicat. Waduh. Promosi. Jadi itu sih, jadi akhirnya setelah aku nuruti akhirnya ya produktivitasku benar kayak gitu. Akhirnya jadi lebih produktif lah. Nah, kalau kayak gini aku jadi inget satu kejadian, bukan kejadian sih. Kita semua ini ngalami. Kamu, Diego pasti ngalami, aku ngalami. Itu peraturan di sekolah.
Oh, Itu, peraturan sekolah gokil. Gokil. Iya. Tapi kalau ini yang kuliah sih tuh. Karena nggak semua kampus kan sama peraturannya. Tapi menurutku di kampusku ini peraturannya ini memang nyebelin. Karena masa anak kuliah harus pakai kemeja, harus ada berkerah dan segala macam. Emang enggak? Emang ada beberapa kampus yang kayak kaos, nggak apa-apa. Oh. Gitu. Nah kalau di kampusku itu harus pakai kemeja. Rapi. Nah awalnya aku mikir kayak, apaan sih gitu? Enggak, kok nggak kayak anak kampus yang wajarnya ada yang bebas pakaiannya segala macam. Tapi bukannya kan lebih memang orang yang lebih pengen ketok rapi fashion gitu? Enggak. Oh enggak? Fashion kan nggak harus rapi, bebas. Oh. Free. Oke. Kebebasan ekspresi. Orang yang nggak tahu fashion ya. Gitu. Kalau kalian lihat dari episode pertama sampai sekarang, sampai nanti mungkin pasti gini doang. Iya kan? Harus Oke, aku lanjut. upgrade nanti. Oke. Yes. Ya pacar. Nah terus akhirnya sampai suatu kali aku sadar kayak sekarang oh iya ya mungkin efek karena aku di kampus harus pakai pakaian rapi. Sekarang pun aku kalau ketemu orang ya aku tahu gitu. Aku harus pakaian rapi. Ketemu orang maksudnya dalam dunia kerja atau project gitu. Dengan begitu kan nilaiku sebagai orang pekerja dilihat ke oh ini orang rapi, ini orang siap ya dengan apa pekerjaan kantor dan lain-lain. Jadi menurutku peraturan di awal emang nggak enak tapi akhirnya imbasnya banyak banget yang bisa aku dapat gitu. Kayak pakaian rapi, akhirnya bisa terbiasa, rambut juga harus rapi. Kayak gitu sih. Oh, Jadi peraturan emang awalnya nyebelin. awalnya nyebelin tapi kamu turutin karena terpaksa dong. Awalnya karena terpaksa. Karena peraturan udah jelas kan. Tapi akhirnya setelah aku menjalani, aku jadi ngerasain efeknya. Oh, dengan begitu aku kalau ketemu orang bisa langsung rapi ya nggak masalah. Udah terbiasa soalnya gitu. Oke. Nah, terus itu kalau aku juga ada peraturan sekolah. Jadi nggak tahu ya. Menurutku peraturan sekolah kadang itu ya sangat-sangat nggak penting gitu menurutku. Contoh. Kayak contoh ya, kayak mainan di kelas kayak gitu. Makan di kelas kayak gitu. Oh, itu ada ya gak di sekolah? Ada sekolah. Aku SMA ya ini ya, aku relate-nya ya. Karena kampus kan aku cuma online kan. Kayak SMA gitu, makan di sekolah, makan di kelas, minum di kelas. Menurutku itu nggak major gitu. Ngapain diatur kayak gitu? Iya, Terutama minum ya. Kalau makan mungkin kalau yang bau memang kadang mengganggu. Iya. Tapi kalau yang makanan nggak bakal bau kayak gitu ya. Makan-makan Ya kamu aja. kira-kira sendiri juga lah ya. Maksudnya Iya. kayak permen kayak gitu-gitu itu kan nggak terlalu mengganggu, kayak dengerin pelajaran sambil makan permen nggak ada masalah menurutku. Minum apalagi ya. Minum itu menurutku nggak apa-apa sih. Oh, kamu di sekolahmu nggak boleh? Aku waktu SMP boleh, SMA nggak boleh. Kalau minum harus keluar. Oh ya? Iya. Oh. Akhirnya aku sering izin minum tapi kok nggak balik-balik, bingung gue. Kemana? Hah? Main Basket iya. biasa. Terus mari gitu kayak peraturan nggak boleh main, nggak boleh olahraga gitu, nggak boleh pakai lapangan waktu istirahat. Iya. Karena takut basah kan. Tapi menurutku ya biarin kayak gitu. Aku Terserah. bau kan kelasnya keringetan gitu-gitu. Ya bawa baju ganti deh kan ngerti. Kayak Iya. SMP aku kayak gitu. Terus mari gitu tentang peraturan kayak nggak boleh ngobrol di kelas kayak gitu. Ya, ini aku agak nggak setuju tentang tidur dan ngobrol. Kalau tidur menurutku biarin lah. Artinya dia nggak suka pelajaran bukan. Artinya gurunya boring kayak gitu. Menurutku salah naik gurunya kayak gitu. Dan mungkin ya nggak salah gurunya juga. Maksudnya kayak kadang muridnya juga nggak interested sama pelajaran itu. Bukan minate berarti kan. Iya, itu kan salah kurikulum Indonesia ya. Betul. Karena kita akan mengkritik siapapun di sini, oke? Betul. Siapapun akan kita kritik. Ya. Terus kayak ngobrol ya. Boleh aja selama nggak rame ya. Karena kadang guru itu kayak banyak guru juga dulu aku sekolah Sinlui ya, kayak di Sinlui kayak mereka ngajar nggak dengerin muridnya juga banyak kayak gitu. Tapi banyak juga kayak guru yang murid yang ngobrol kayak langsung dipanggil. Dimarahin, iya. iya. Padahal tapi yang lain ngobrol boleh. Misalnya yang anak-anak rame biasanya itu ngobrol dimarahin, tapi yang kayak anak-anak yang biasanya diem-diem ngobrol gitu dibiarin kayak gitu. Wah itu ngerti banget sih, pilih kasih gitu. Iya, itu udah pilih kasih. Karena kayak gurunya pengen ngamuin kita aja kayak gitu, pengen marahin kita aja kayak gitu. Jadi aku kadang kayak males ngono kayak akhirnya disuruh keluar, ya wes keluar aku. Aku nggak pernah nggak sih, kamu tau nggak sih kayak biasanya kayak orang disuruh keluar kamu kayak gitu. Terus dia kayak enggak, jangan bu, jangan pak. Iya. Nggak pernah aku, nggak mau. Terakhir aku kayak gitu SMP. Karena kan kadang kalau kamu bilang kayak gitu akhirnya kayak ya sih biarin stay kan. Aku pernah sekali gitu terus tetap disuruh keluar, aku akhirnya kayak ngapain aku begging kayak gitu ya. Iyalah. Akhirnya kayak suruh keluar ya, wes keluar aku. Aku pernah keluar pelajaran agama 2 bulan. Gila. Gokil ya. Speedless aku. Iya. Pelajaran agama loh, gokil nggak kurang apa. Padahal kita lagi bahas spiritual di sini. Tapi pelajaran agama aku keluar 2 bulan. Keluar 2 bulan. Enggak, Cat. Aku penasaran tadi periode piramida pertama adalah Tuhan. Dari mana kamu tahu rules itu kayak gitu? Karena nggak pernah ngobrol kan? Iya. Nggak pernah Nggak ngobrol pernah ketemu sama kan? Tuhan toh. Iya, belum pernah toh. Kalau Lihat pernah pun aku juga kaget enggak. juga, Cat. Itu dari surga saya. Iya. Atau neraka ya? Waduh. Aduh. Karena Angel Demon kemarin.
Oh iya, angel gimana? Iya, coba. Gimana? Kalau aku ya Tuhan. Kenapa? Maksudnya apa? Rules-nya gitu bisa tahu Iya, rules-nya kamu Tuhan tahu apa aja? rules-nya biasanya baca. Oh iya, dari baca firman, terus dengar khotbah. Oh kayak gitu-gitu Iya, ya. Itu di situ aku dengerin tahu. terus. Terus selama ini, jadi kalau kamu bilang paling harus turuti adalah Tuhan. Iya. Benar ya? Oke ya. Menjebak sekali Anda. Iya, menjebak Bentar, sekali. bentar, saya minum dulu ya. Iya, boleh minum dulu. Tapi akan saya lanjutkan pertanyaan ini, Richard. Karena kamu bilang peraturan pertama yang harus turutin adalah dari Tuhan. Oke? Udah jangan banyak-banyak minum nih. Habis. Iya. Oke, lanjut. Nah, adalah Tuhan. Tapi kayak sampai sekarang kita masih berdosa, benar? Benar. Nah, jadi lebih banyak kamu nggak nuruti peraturan Tuhan atau lebih banyak kamu nggak nuruti peraturan orang tua? Ayo. Tapi kamu tadi bilang peraturan yang harus turuti pertama paling utama adalah Tuhan, benar? Setuju. Tapi gimana hasilnya? Kamu paling banyak membangkang dari aturan siapa? Tuhan. Nah, gokil juga ya. Gokil. Kok bisa gitu? Padahal kita tahu ya toh. Mhm. Itu kebenaran kayak gitu. Iya. Tapi kok bisa kita tetap ngelawan itu, Cak? Mungkin karena apa yang Tuhan tulis itu di Alkitab, ya itulah kejadian sehari-hari gitu loh. Maksudnya bayangin dalam satu hari kita bisa marah berapa kali sih? Dalam satu hari kita bisa berdosa berapa kali gitu. Jadi kalau misalnya dikalkulasin semua ya, satu hari misalnya aku bisa berdosa 10 kali gitu, marah semua 10-10-nya. Ya bayangin dalam setahun berarti berapa? 3.650. Kon jangan tiba-tiba matematika. Iya toh? Oh iya, 300, setahun 365 hari kali 10. Oh iya, 3.650 ya. Kalau orang tua kan peraturannya paling apa? Jangan pulang malam-malam gitu. Ya, tapi seminggu cuma 2 kali atau 3 kali aku pulang malam gitu. Oke. Atau mungkin juga peraturan orang tua itu kayak karena mereka juga manusia, mereka juga berdosa mungkin ya. Jadi kayak ya peraturan mereka juga yang manusia juga bisa lakuin, mungkin juga kita bisa lakuin, mungkin kayak gitu mungkin ya. Masuk akal nggak? Mungkin. Ya kan sama-sama manusia gitu. Tapi bener sih, kadang ironi juga gitu. Karena kayak aku juga pribadi kayak sadar bahwa yang paling kita harus patuhin adalah firman Tuhan. Tapi kayak masih susah banget kadang. Banget. Tapi di sini kita nggak benerin orang berbuat dosa loh ya. Iya. Kita nggak benerin itu. Tapi memang berat banget kadang. Tapi kita selalu berjuang ya. Berjuang lah. Iya. Gila. Bayangin Atau cuma berjuang-berjuangan. itu ngeri sih itu. Itu ngeri gue. Iya. Ngeri karena ya itu kalau berjuang-berjuangan berarti kan cuma mulutnya doang. Iya. Tapi perilaku setiap hari ngerugiin orang, nggak nunjukin orang yang pengikutnya Tuhan, ya susah akhirnya. Orang jadi salah tangkap juga. Wah, ini tentang dosa ini benernya topik yang sangat-sangat menarik. Iya. Ya karena pasti banyak banget, setiap orang punya dosa beda-beda. Beda-beda. Karena daging itu lemah, ya kan. Tapi kalau kalian mau share ke kita ya, maksudnya kayak kita juga nggak bakal bocorin nama kalian. Dan kita nggak menghakimi kalian. Iya. Kita bukan hakim. Karena kita juga punya banyak dosaku juga banyak, dosaku juga banyak ya. Walaupun tadi kita cuma guyonan angel demon lah, tapi sebenarnya aku juga punya banyak dosa, Chat. Yang kita pengen kita sharing di sini gitu. Karena kadang kayak ngempet itu apa? Menahan dosa sendiri kayak gitu, nggak ceritain itu akhirnya kayak jadi bergumul di otak sendiri gitu. Iya. Akhirnya nggak keluar, nggak nemu solusi juga akhirnya. Akhirnya nggak nemu solusinya. Iya. Akhirnya bingung mau ngapain. Itu what should I do kayak gitu-gitu bingung. Ada satu kejadian temanku di kuliah. Ini nggak tahu ya, mungkin karena lingkungannya juga dan dia nggak tahu tentang kebenaran. Dia bayangin, dia ngerokok kan tiap hari, dia ngerokok. Tapi suatu hari dia bilang ke aku, "Cat, aku bikin dia berhenti merokok." Gitu. Tapi aku nggak tahu caranya. Wah, aku denger itu sedih dong. Maksudnya, wah, dia udah cerita ke aku. Tapi tapi mungkin dari situ aku membantu dia. Tapi teman-teman di sekitarnya kan ngerokok semua. Jadi kalau misalnya dia bilang aku mau berhenti ngerokok, ngapain kamu berhenti ngerokok gitu loh? Sok suci kamu mau dikata-katain kan kasihan toh. Oke. Jadi kayak maksudnya untuk ngikut Tuhan pun kita juga perlu lingkungan yang sehat gitu loh. Iya. Iya gak sih? Iya sih. Kadang-kadang aku juga gitu kayak nanti kita bisa bahas ini ya di episode dosa ya, karena seru banget ini. Kadang lingkungan itu juga sangat pengaruh gitu. Berani nggak kita keluar dari lingkungan itu? Nah, itu pertanyaannya nanti. Oke? Itu pertanyaannya nanti. Kita juga tolong kalau kalian mau cerita-cerita ya, please kita sangat terbuka. Kalau kalian mau kita bacain di podcast ini juga boleh, tanpa nama kalian ya. Iya. Kalian juga boleh tulis. Tapi kalau kalian cuma mau cerita aja tanpa kita ceritain di podcast ini juga nggak apa-apa. Kita bisa reply juga ke kalian kan kalau kalian butuh solusi. Kita akan jawab semua email. Kalau komen aku
Nggak tahu ya. Komen yang kalau nganggur aja aku. Ya. Tapi kalau email kita pasti akan jawab Pasti, semuanya. pasti. Ya. Karena ya itulah, kasihan lah masa Ya. cerita nggak dibalas kan. Ya karena kita juga, maksudnya aku juga sering cerita ke kon juga sering cerita ke aku, kita kayak ya itu kan karena tujuan podcast kita adalah kita nggak pengen ada cringe ada alay-alay antara cerita ya cowok dan cowok ataupun cewek misalnya Iya. kita terserah bebas deh. Betul. Karena kita nggak mau mematahkan stigma itu kan. Itu tujuan podcast ceritaku Setuju. kan. Kalau mau kasih nomor telepon buatin cewek-cewek juga boleh. Nanti aku pasti WA kalian kok. Padahal tadi aku lagi serius, lagi deep kayak gitu. Orang-orang pasti nontonnya kayak, iya thank you go. Habis gitu tiba-tiba nyari cewek, ya ampun Richard. Salah terus, Rek. Agak kecewa aku. Oke, lanjut. Oke, tentang kepatuhan. Kita agak Iya, agak jauh. Tapi nyambung loh, maksudnya karena kepatuhan pun dipengaruhi oleh lingkungan juga Iya. sebenarnya. Karena tadi itu kita ini bener-bener off the script ya. Karena Iya. kita juga nggak ada script juga sih. Tapi kayak aku juga nggak nyangka tadi kita bakal ngobrol ini Iya. juga. Oke. Kita bakal lanjutin chat. Karena tadi kita udah Melebar ya. melebar terlalu jauh tentang bagaimana ketika orang tua atau siapapun ngasih rules ke kita, gimana cara kita ngelawan tanpa dibilang durhaka. Wah. Tahu gak sih? Karena sekarang banyak banget Ngerti. ya lagi juga banyak viral di internet ya nggak akhir-akhir ini sih, beberapa bulan yang lalu lah. Kayak anak durhaka loh, ada anak durhaka tiba-tiba asap. Itu main Indosiar, Bro. Oh, Indosiar. Indosiar itu. Sekarang ada nggak? Masih ada. Gokil, karena Gokil. menurutku kenapa dikit-dikit ayo makan, enggak ah, ayo mandi, enggak ah, tiba-tiba masuk ke gulungan semen, enggak gitu dong. Kenapa tiba-tiba kayak gitu asapnya? Iya. Tiba-tiba ketimpa meteor kayak gitu, enggak gitu dong. Ada loh, Indosiar bro. Tapi kayak gitu jadi seakan-akan kalau ngelanggar peraturan berarti azabmu jelek gitu ya. Iya, maksudnya kenapa peraturan mandi aja tiba-tiba kamu kena meteor? Iya, Enggak iya, gitu iya. dong. Iya. Nggak gitu cara mainnya. Iya Asik, makanya, iya. cara main. Jadi gimana? Kayak kamu ada dong pasti pengalaman kamu ngelawan. Ngelawan ada, patuh pun juga ada. Iya. Bukan patuh, tapi lebih ngomong kalau nggak setuju dengan cara yang benar gitu kan. Yes. Jadi nah itu kita akan bedain ngelawan yang durhaka atau ngelawan yang kurang ajar ya, kurang ajar lah, bukan durhaka lah, kurang ajar lah. Karena durhaka itu maling kundang bro. Iya. Iya, kalau durhaka kan maling kundang, nggak ngakuin itu durhaka. Kalau Ya, cuma ya. ngelawan peraturan kan ya ngelawan omongan orang tua kan mungkin menurutku kalau misalnya secara kurang ajar menurutku, secara kurang ajar dan secara benar kayak gitu. Ya, itu aku lebih setuju. Nah, jadi ada dua tipe yang kayak ayo gue mandi. Lah apa sih ngatur-ngatur? Nah, itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Kurang ajar. Aku yakin pasti ada di sini. Pasti ada di sini. Dan aku pernah ngalamin itu. Ya, yang pernah mesuin orang tuanya juga ada loh, Bro. Iya. Ada, Bro. Banyak lah. Iya. Kalian ini pasti. Aku yakin. Iya. Terus kamu menghakimi mereka? Oh, aku menghakimi, Bro. Aku judge kok. Kemarin kan aku udah gini-gini. Hotman. Oh, kita nggak merek di sini. Iya. Oke. Nggak, aku guyon ya. Kayak oke, itu yang kurang ajar, yang kayak tadi contohnya ya. Kalau yang benar, Cak. Karena kita akan kasih tips di sini. Oke, tips. Karena mereka dengerin kita juga, kita pasti kasih sesuatu untuk kalian. Pasalnya kayaknya minggu lalu nggak gitu deh. Minggu lalu nggak? Enggak. Ya kali ini aja lah, udah. Mereka juga minggu lalu iya dah. Mereka dengerin lagi minggu lalu kayak gitu, Cak. Yoi, aduh. Pinter kan? Marketing S4. Iya, jadi kayak oke, gimana cara ngelawan yang benar? Yang nggak dianggap kurang ajar, yang nggak dianggap durhaka kayak jadi orang tua bakal ini orang tua ya, konteksnya orang tua ya. Jadi waktu orang tua dengerin kita waktu kita ngelawan itu ya ngelawan atau discuss gitu kayak oke, orang tua bisa menerima dengan kayak gitu. Itu menurutmu kayak gitu. Oke. Nah. Gimana lebih seru kalau kita praktek? Oke, Orang tua. praktek. Aku orang tua. Nah, Oke. Aku yang tentang apa? Kamu tentang apa lo? Pengalamanmu tentang apa? Pengalamanku tentang pulang malam deh, pulang malam. Biasa Biasa deh. pulang malam. Ya, apa yang ekstrim ya? Tapi boleh deh, kita praktekin dulu nanti coba kamu pikirin tentang bucinmu coba. Pasti ada dong peraturan bucin. Enggak, aku yang ngatur-ngatur kalau bucin. Oh, kamu yang ngatur-ngatur ya? Oh, boleh tuh. Jadi nanti aku jadi cewek Ih, geli ah. Ya nggak usah kamu ceritain aja kalau gitu kalau beli. Kamu minta praktek. Oke. Aku yang izin ya. Ya, enggak, aku oke, kamu izin dulu. Iya, Oke, ya. Oke. Pak, Ya. Ya, Richard. aku izin pulang malam ya, Pak ya. Jam berapa? Jam 12, Pak. Kenapa jam 12. nadaku jadi kayak gitu ya?
papa garang. Kan garang papa. Jam 10 maksimal Richard. Tapi rumahnya jauh Pak, aku takutnya kemalaman. Jam 11. Kurang malam Pak, nggak asik. Oke, jam 12. Wah, kok bisa ya? Wah, gitu. Jadi caranya gitu guys, negosiasi. Negosiasi. Bisa loh. Bisa. Padahal tadi aku rencananya pengen matain kamu terus loh. Tiba-tiba, Karena gitu. negosiasi, karena baik-baik kan ngomongnya kan. Pokoknya iya. jangan, loh, kok jam 10 nggak boleh? Apa ini? Ngomong nggak anak muda nggak gitu caranya. Kita harus baik-baik ngomongnya. Kamu nggak tahu ini sekarang dunia malam Pak. Ini Nggak sekarang gitu. nggak boleh. Malah Ya. dimarah-marahin. Iya, Harusnya kalau- lebih ke arah ini sih, negosiasi satu terus sama sabar. Kalau misalnya nggak boleh pun cari tahu kenapa alasannya nggak boleh. Benar, nah itu aku Itu. setuju, Mbak. Aku setuju bro. Karena kadang itu kita sering dilarang tanpa alasan. Nah itu. Aku nggak suka kalau dilarang tanpa alasan. Aku Setuju. harus tahu kayak, oke, kalau kamu ngelarang aku atau kamu nyuruh aku apa, kenapa? Iya, itu yang paling penting justru menurutku. Iya. Dan kadang kayak gini, menurutku orang tua itu kalau kita ngelawan langsung kayak, apa sih? Kayak gitu. Pasti mereka juga ke-trigger dong. Iya dong, nggak Karena respect. kamu lebih muda, Oh. aku lebih tua kayak gitu misalnya. Terus kamu nggak respect aku ya, aku Iya sakit hati. dong. Sekarang adikku aja, kita sama-sama punya adik ya. Iya. Adik kita ngelawan kita aja di depan orang lain, kita pasti marah bro. Beda, itu ke-trigger banget. Ini aku punya adik, kalau kalian yang punya adik ya, aku punya adik. Adikku ngelawan aku nih. Ada teman-temanku atau ada orang lain lah pasti satu aja. Aku pasti kayak egoku keluar, ego kakakku keluar kayak tak pukul gila, maksudnya tak pukul ke bawah gitu loh dia. Maksudnya kayak tak tekan dia Iya, supaya iya, dia iya. kalah kayak gitu. Aku nggak mau ketok kalah dong. Bener. Nggak mau dia ngelawan aku kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya nggak ada orang lain dia ngelawan aku misalnya, aku mungkin bisa lebih terima kayak gitu. Iya. Jadi itu solusi pertama adalah ajak ngobrol berdua. Iya. Kalau in case parents 2 orang, jadi ajak ngobrol bertiga. Jangan ada orang lain, jangan ada adik, jangan ada kakak, ada orang tua yang lain, apa, oma, siapa gitu, Iya. jangan. Dan- Selalu obrolin berdua atau bertiga aja. Dan cara mintanya juga jangan yang kayak ngegas ya. Cara Iya, mintanya iya. juga, Pak, boleh nggak minta waktunya buat diskusi peraturan ini? Iya. Iya dong. Ya, terus smart gitu juga ngomongnya juga harus, ya itu tadi kamu bilang, nggak ngegas, Nggak ngegas. sabar. Sabar. Penting. Jadi, walaupun misalnya nanti dilarang, kamu kayak terima sih, terus kayak tanya reason Iya. nih. Terus kalau misalnya mereka nanti ngomong reasonnya apa, kadang itu misalnya reasonnya nggak masuk akal ya, alasannya nggak masuk akal, mereka bisa sadar dewe, kamu diemin aja. Hah, jadi alasannya itu, kayak gitu. Nanti jadi kayak bisa sadar dewe, oh ya alasanku unreasonable ya, aneh ada banget yang kayak gitu. alasan muncul karena emosi, ada Iya. satu lagi yang kayak memang nggak boleh, memang Ya, nggak terus baik gitu. kasih dia waktu buat mikir kayak gitu. Bener. Besoknya kita bisa bilang lagi. Tapi ngomongnya juga, ini tipsku ya Cat ya. Iya. Ngomongnya kayak, sorry pak, sorry ma, aku mau ngomong tentang kemarin kayak misalnya kayak, sorry pak, sorry ma, aku mau ngomong kayak ini apa ya kayak gitu tentang peraturan itu. Betul. Setuju. Kalau kamu ngomongnya dengan enak-enak kayak gitu, mereka juga pasti terima enak-enak. Iya. Misalnya pun mereka waktu kamu bilang enak-enak mereka marah, kita nggak boleh ngegas. Kita ambil sabar dulu. Walaupun susah ya, ini aku akuin susah. Aku Susah. akuin susah, nggak Susah. gampang kayak gitu. Ini ngomongnya aja gampang. Iya. Jadi ambil pelan dulu, terus kayak ya wes biarin aja kalau. Kasih Memang udah 2 kali udah nggak boleh ya udah. Ya udah. Tapi ya kayak gitu. Tapi kalau bisa sih kalau kamu ngobrol pelan-pelan biasanya sih bisa. Kayak. Pelan-pelan. Karena selama ini dari pengalamanku semua ya, semua peraturan dari orang tuaku yang misalnya aku pengen merasa ini agak nggak masuk akal atau ini nggak usah kayak gitu, aku obrolin pelan-pelan bisa. Oh, bisa. Misalnya tentang main, misalnya tentang cowok-cowok kebanyakan ya gaming. Jangan main terus. Kalau kamu bisa bilangnya kayak aku ini udah belajar kok ini. Kamu bisa nunjukin itu, Iya, kamu bisa nunjukin itu, betul. bisa proof itu Itu dia. aman. Aman. Tapi kalau kamu dilarang main terus kamu bilang enggak udah belajar tapi nilaimu masih anjur-anjur aja. Ya nggak Acur-acur bisa aja. dong. Iya nggak bisa dong. Karena itu kepatuhan pasti ada trust dong. Di Iya situ iya ada benar trust. trust. Ada trust di situ. Ya makanya ya trust ya. Makanya kemarin kayak juga aku akuin tentang kemarin aku DO itu pasti ada trust issue sama orang tua juga kan. Orang tua aku pasti ada trust Iya, issue iya. sama aku. Tapi kayak ya akhirnya kita bisa solve itu Harus juga. proof, Iya, kan? makanya aku mikir kayak ya aku nggak bisa minta mereka toleransi aku Iya. harus proof dulu kayak Nice. gitu. Setuju. Terus ada pengalaman lain kan? Kalau aku bukan pengalaman sih, Gu. Justru aku mau ngajak kita benar-benar ngelihat contoh nyata kayak orang yang tadi yang sabar, terus yang bisa ngajak ngomong tuh enak, bikin kita adem. Jadi kalau misal ada yang nggak setuju, kita bisa adem. Oke, itu jadi ini nggak berlaku kepada orang tua aja ya, tapi ke teman-teman juga bisa, ke teman saudara ya. Karena sering juga Jar, aku lihat kayak ke saudara juga ya. Kalau aku perhatiin, kamu juga pasti sering tuh tengkar sama adikmu.
Adek udah jarang sih. Enggak, maksudnya dulu. Dulu sering. Tengkar pun juga pasti kadang kayak selesai tengkar nggak pengen solve tengkaran itu. Iya, Kayak langsung yaudah, diem-dieman, besoknya nggak ada kejadian apa-apa, kayak semua kembali ke normal. Bener, pura-pura Iya. baik. Ya kayak new normal gitu kan jadinya. Nah, itu menurutku nggak solving problem. Sama sekali enggak sih. Iya, menurutku itu juga mematuhi peraturan dari Tuhan juga, dari orang tua juga, saya dari semua deh. Karena kamu harus obrolin itu. Obrolin pelan-pelan, itu pasti enak, Bro. Bener. Pasti enak, pasti Pasti bisa. clear lah, clear. Walaupun cringe ya, cringe pasti. Cringe, aku yakin cringe. Karena kayak ngobrolin, apalagi adikmu juga cowok kan, adikku juga cowok, kayak ngobrolin kayak, kemarin aku merasa nggak enak loh kayak gitu, kayak, apa sih kok kayak apa gitu kadang. Adikku juga gitu. Aku juga kadang dulu ngerasa kayak, ngapain sih kok ini, kayak gitu. Tapi ya, itu yang bikin solve problem ya. Walaupun kadang kayak mikir kayak, iki loh problem kecil, iki loh problem, remeh kayak gitu, ngapain Iya. dibahas. Iya. Tapi semua problem kecil pun juga harus dibahas. Karena kalau enggak Setuju. sedikit-sedikit lama-lama jadi Gunung. bukan. Oh. Jadi permen. Apa ya? Gak tau. Enggak tahu ya. Gitu. Sorry. Nah, contohnya itu customer sih menurutku, customer service. Bener gak? Pernah gak kamu ngeluh ke customer service? Enggak. Kenapa? Enggak, saya cat. Aduh. Ini ya, tadi kita bahas tentang piramida juga, Cat. Tuhan, orang tua, ya toh. Terus begitu saudara, teman. Customer service ini di mana gitu. Tadi barusan aku telepon 14045, masa telepon iku? Enggak dong. Oh, bukan ya? Ini, Enggak ya? ini loh. Customer service itu contoh cara kita ngadepin orang menurutku ya. Ya, ingat, gitu. Customer service sebagai contoh. Sebagai contoh. Oh. Wah, bagus ya ini. Bagus. Bener gak? Good. Setuju nggak? Setuju. Good analogi. Halo. Coba. Aku customer service-nya ya. Oke. Kamu yang telepon aku. Halo, selamat siang. Halo Pak, ini saya nggak terima. Masa barang yang saya beli kemarin kok ini sudah rusak sekarang? Ya kok nggak usah ngegas mau? Iya ya. Enggak lah. Woi kalau gitu barang nggak laku bos. Enggak ya? Iya, nggak gitu. Enggak bisa gitu. Nggak bisa. Coba gantian. Gantian. Ya. Kamu yang Kamu yang customer telepon, service. kamu Oh, yang ya. telepon aku dong. Halo. Halo selamat siang, dengar Richard, ada yang bisa saya bantu? Ya ini kemarin barang yang saya pesan ini kenapa kok ajur-ajur kayak gini? Barang apa ya Pak ya? Oh, jadi sabar ya. Sabar. Oke. Yo barang itu kemarin marijuana. Saya nggak jual marijuana. Oh, enggak ya? Enggak. Oh, ganja. Saya nggak jual ganja Pak. Tiba-tiba ono BNN kesini lucu Waduh, juga ya. lucu. Tapi lu kurang lebih kayak gitu, sabar. iya, Cari sabar. tahu kenapa marah, kenapa nggak disetujui gitu. Setelah Nah. itu baru selesain solusinya. Biasanya di akhir-akhir kan makanya customer service selalu kasih solusi kan. Kayak, oh sebentar Bapak akan saya hubungi ke pusat kantor. Oh sebentar Bapak bisa bawa barangnya ke pusat. Nanti akan kami cek gitu dan lain-lain. Iya. Jadi Kayak gitu kan enak. jadi dengan nada yang enak gitu, walaupun digas, tapi gokil juga customer service ya. Iya makanya. Kasihan juga mereka. Kasihan, mereka saya butuh psikolog deh. Mental health-nya kasihan loh, Bro. Alay. Dimarahin terus loh. Tapi kayaknya kalau nggak salah di setiap kantor tuh ada. Oh, Nama ada. HRD kan. Nah, HRD itu yang ngurusin mereka itu Oh, biasanya. kamu juga belajar ilmu Komunikasi. ya. Iya. Jadi ada itu. Wah, Terima kasih. lumayan lah. Ya, tak promo Kepake- ini. kepake lah ya. Iya. Ada gunanya juga lah ya 4 tahun ini buang-buang uang ya. 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun ya. Buang-buang uang enggak? Enggak lah. Enggak lah, kepake ini satu Kepake, podcast kepake. ini ya. Satu- Oke, customer service. Iya. Good analogi. Itu. Jar. Terus jadi tadi kita sudah bahas kayak gimana cara ngelawan tanpa dibilang durhaka. Iya. Jadi itu penting ya. Oke, jadi itu aja dari kita hari ini ya. Kayak tentang kepatuhan itu nggak melulu tentang kita harus nuruti terus. Setuju. Karena ya kadang banyak perspektif dari kita kayak gitu. Kadang kita juga harus research gitu. Kayak mau ngomong ke orang tua alasannya apa, itu harus penting. Iya dong, kita harus tahu. Iya, Kita harus tahu. alasan apa yang kita pengen kasih juga ya kamu harus cari tahu alasannya dengan jelas atau mungkin kamu boleh research di internet kayak Betul. ini loh kenapa aku merasa peraturan dari papa mama salah karena ini loh karena menurut penelitian kayak gitu misalnya. Kalau kamu kasih sesuatu yang kayak gitu mungkin mereka bakal lebih terima gitu. Iya. Jangan kayak Karena kamu ngerasa atau ya, apa perasaan ya, tok. ya perasaan boleh tapi jangan kayak ya karena menurut Denny Sumargo kenapa Denny Sumargo ya? Teman-teman, Ya, menurut teman-teman kayak gitu. Ya. Ya, Teman-teman kan gini semua, Iya. kenapa nggak boleh? Gitu kan Iya. nggak bisa gitu. Kemarin aku dengar podcast Deddy Corbuzier ngomong kayak gini. Ya kalian juga misalnya dengar podcast kita juga jangan langsung diambil mentah-mentah Iya, ya, karena kita jangan. juga nggak ada ilmu apa-apa, Bro. Iya, masih kuliah, masih pendidikan kita Iya, ini. karena kita di sini kan curhat-curhat aja Iya, bener ya. curhat-curhat aja. Jadi ya patuh itu penting kayak gitu. Tadi kita juga bahas tentang patuh kepada Tuhan ya. Iya. Itu penting juga kayak gitu. Tentang rules, tentang patuh pada orang tua semua itu benernya harus dipatuhi kayak gitu. Yang nggak perlu dipatuhi adalah
apa yang nggak jelas Nggak kayak jelas, gitu. nggak jelas. Yang kayak suruh mandi Yang kayak pengen suruh makan. keren-kerenan gitu-gitu, Iya, ngapain diikutin? yang kayak pengen edgy, yang Iya. pengen beda dari yang lain, kayak sengaja bajunya sengaja dikeluarin satu supaya kelihatan keren kayak gitu. Itu kan Ngerti nggak sih? fashion, Pak. Itu fashion. Tapi kalau di sekolah ngapain kayak gitu? Oh, di sekolah ada yang kayak gitu ya? Ada, Bro. Kalau aku dua-duanya sih sekalian. Oh iya. Enggak, ada yang satu doang terus kayak sengaja ngotor-ngotorin kelas supaya Oh, iya, kelihatan itu mah sengaja rame di kelas supaya caper kayak gitu-gitu. Itu ya itu kan karena kamunya sendiri aja Iya, menurutku. Iya. bener. Benernya peraturannya udah ada peraturan yang ngatur itu kayak gitu. Jangan ganggu lah intinya ya. Jangan sampai ganggu lah. Jangan ganggu bener ya. Iya. Dan jangan sok keren aja gitu. Bener. Jadi taatilah peraturan. Lalu lintas. Bukan dong. Iya benar. Lalu lintas juga harus ditaati. Iya benar. Tapi kayak sekarang aku mau kesimpulan karena quotes-quotesnya kemarin dari kamu. Kali ini dari aku. Silakan. Oke. Jadi gini, Cak. Quotes Oke. hari ini. Gimana? Ini dari Diego ini kali. Silakan Diego. Ya. Jadi jangan kamu membangkang dari peraturan karena untuk tampil keren. Tapi membangkanglah dari peraturan karena itulah kebenaran. Gokil. Karena Catat. nggak semua peraturan pasti benar. Nggak semua Aku orang yakin benar. itu. Jadi Benar. kamu boleh nggak nurut kalau itu kebenaran. Gitu. Oke? Cara tahu kebenaran atau enggak? Tanya ke kita. Email. Iya. Karena kita walaupun tadi kita ngomong kita nggak punya ilmu, tapi benar kita pinter bro. Yoi lah. Pinter, Kalau nggak bro. pintar ngapain kita buat kayak gini ya kan? Iya, jago kita. Jadi itu aja, Cat. Itu aja. Podcast kita juga tolong kasih komen, kasih email-email kayak mau Bahas apa? bahas apa lagi selanjutnya. Karena kita banyak memang, tapi kayak kadang kalau misalnya dikasih tahu orang juga, karena kemarin kalau misalnya kita juga kan cerita ke teman kita ya, Iya. kayak teman kita ngasih, bahas tentang ini dong, kayak menarik juga kayak gitu. Akhirnya kita Benar. tulis kemarin kayak ilmu hitam itu, Iya. karena kita lagi proses ini ya, kita lagi proses mencari narasumber. Ya karena kita kalau ilmu hitam kita nggak pengen ngobrol berdua aja, karena Iya. aku jujur kalau tentang ilmu hitam, Cat, aku punya banyak pertanyaan di otakku sekarang. Serius? Banyak Pol. Oke, tunggu. Iya. Om saya kan. Yes. Jadi nanti kita akan bahas tentang itu juga. Nanti kita juga bahas tentang status hubungan. Yes. Dan That's banyak right. lah. Banyak. Tadi Richard juga nyeletuk tentang posesif. Posesif. Ya. Itu juga bisa kita bahas. Iya. Oke, jadi gitu aja guys buat podcast kita hari Iya. ini. Ketemu lagi di podcast kita selanjutnya di Di ceritaku, Ceritamu. Oke, Dadah. thank you.